menirukan akhlak zaman sekarang. Ustadz siapa tuh yang dari Pekanbaru kemarin viral tuh ya. Ketika orang tuanya mau sakaratul maut dibel, kata ibunya, Pak Ustadz tolong Pak Ustadz ya, teleponin anaknya nih, bapaknya mau meninggal ya, ditelepon. Nah, ditelepon kering, bunyi diangkat. Nah, bapak kamu udah mau meninggal ini nah. Oh iya Pak Ustadz, saya udah tahu tuh, emang sakitnya udah lama. Cerita doang. Ini bagaimana nih? Udah Pak Ustadz kirim nomor rekening, saya transfer, urus segala sesuatunya, saya transfer. Kagak datang. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Bapaknya meninggal nggak datang. Ibunya mau meninggal nggak. Nih, bobroknya akhlak zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi bil inzari wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, yang sama-sama kita cintai pengurus Masjid Jami'an Nur yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap program Ayo Mengaji yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan cita-cita agar warga Kampung Kayu Ringin senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para RT, RW, khususnya jamaah Masjid An-Nur yang istiqomah. Mudah-mudahan kita doakan juga jamaah tetangga yang dekat dengan masjid agar digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kakinya untuk hadir ke Masjid An-Nur ini. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah belajar agama, Allah jadikan akhir hayat kita adalah husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, zaman jahiliyah menuju cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali acara taklim rutin kita pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, senantiasa diampuni dosanya. Guru-guru kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyatul qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Simiya dardi sayhina wa sanadina dunya wa ukhra. Asyail Akbar Al-Imam Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim. Annallahi karim yatagassahum birrahmah wal maghfirah wa ja'alahum qabrahum radhah min riyadil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب مصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rutin kita biasa ba'da salat zikrullah, mengingat Allah. Dengan apa kita berupaya menghidupkan sunnah-sunnah para ulama, sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengikuti zikir-zikir yang biasa dibacakan oleh imam kita di masjid ini, itu tentu ada aturan-aturannya yang diajarkan oleh guru-guru kita juga, ulama sampai ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah khawatir kalau seandainya ada sekelompok orang yang mengatakan apa sih itu zikir? Ya, apa sih itu zikir? Biarin ya. Kalau kata Ustadz Jaki mah jangan ngomong. Ya. Kalau enggak suka ya udah. Ya. Tapi jangan ngomong. Berarti dia belum sampai ilmunya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Al-Imam Al-Ghazali dia senantiasa menyusun susunan zikir ba'da sholat fardu. Di antaranya Al-Imam Al-Ghazali dia senantiasa membaca Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisi arghadahu wa minal asri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadla u'adzibahu wa minal lutfi anfa'ahu. Ini Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang terkenal sedunia ya. Seorang imam besar senantiasa berzikir kepada Allah. Orang baru kemarin ngaji udah bilang apa tuh ya, na'udzubillah summa na'udzubillah, yang mana yang artinya adalah ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dikaruniakan kenikmatan yang sempurna, perlindungan abadi, kasih sayang yang menghampar, kesejahteraan yang diraih, kehidupan yang paling menyenangkan, umur yang paling membahagiakan, kebaikan yang paling sempurna, kenikmatan yang paling luas, keutamaan yang paling baik, juga kemurahan yang paling bermanfaat. Ini doa yang sangat maknanya kalau kita renungkan ya, bukan sembarang orang yang baca. Cuma kita nggak baca ini ya. Ini Al-Imam Al-Ghazali. Setelah itu dia senantiasa membaca Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma khtim bi sa'adati ajalana wa haqqiq bi ziyadati
amalana waqrun bil afiyati guduwana wa awsona. Ya Allah, jadikanlah apapun bermanfaat pada kami, jangan jadikan apapun yang membahayakan kami. Ya Allah, akhirilah kami dengan bahagia di saat ajal menjemput. Nyatakan agar kami mendapat kebaikan melebihi apa yang kami harapkan. Iringilah kami dengan kesejahteraan baik di waktu pagi ataupun sore. Ini susunan-susunan doa ya, bukan zikir, doa setelah sholat fardu. Ini ulama Imam Al-Ghazali menyusun, yang disusun kitab ini oleh guru kami Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dar ya. Doa bukan sembarangan doa ini ya. Kalau kita renungkan, kita nggak tahu kan, yang namanya kematian itu datangnya mendadak. Kalau kita sudah baca doa ini abong ya. Bahasa Betawinya abong ya. Dengan harapan agar senantiasa doa-doa yang kita harapkan kepada Allah, kita munajatkan kepada Allah, terkabulkan dengan sesuai harapan kita. Saking cintanya ulama kepada kita sebagai generasinya, kita sebagai penerus Islam, maka diajarkanlah doa-doa tersebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi Allahumma khtim bisa'adati ajalana. Kita minta ya agar akhir kami dengan bahagia. Ya. Kalau kita melihat yang namanya sakaratil maut ya, itu dicabutnya dari mulai ujung kaki ya, sampai ubun-ubun. Kalau kita renungkan ketika di waktu malam, ini kita nggak bisa diem, nggak bisa bekerja, nggak bisa nyari duit. Ya. Baginda Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Hiduplah semau kamu ya, seolah-olah engkau akan hidup selamanya ya. Dan ketika kita beramal, ingat kita bakalan mati besok. Maka ada seorang ulama atau kiai yang ketika mengimami sholatnya ya, itu sering saya sampaikan, hadirin, anggaplah sholat kita yang sekarang sholat yang terakhir. Sholat yang terakhir. Agar apa? Agar sholatnya khusyuk. Sayyidina Ali karamu wajhah ketika berperang melawan orang-orang kafir Quraisy ya, Sayyidina Ali terpanah kakinya. Apa yang diucapkan? Wahai sahabat, jangan kau cabut anak panah ini kecuali aku dalam keadaan sholat. Sayyidina Ali itu ya. Anak panah yang menancap pada kakinya atau pada pahanya waktu perang nggak mau dicabut ketika waktu nggak sholat, maunya dicabut waktu sholat ya. Kalau kita mah kena kesusuban aja. Waduh, udah terengek-rengek ya. Makanya para sahabat tidak diragukan lagi keimanannya oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ada etika
Ketika itu, waktu itu orang Yahudi kencing di halaman masjid. Para sahabat marah. Masjidnya dikencingin. Pengen dihantam sama para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman udah ngancem ya. Kata Rasul, jangan, biarin. Biar dia tiris dulu kencingnya. Kalau sudah kencing itu tiris, ditegur baru. Mas, jangan kencing sini, ini udah batas masjid. Karena waktu itu batasan masjid belum kelihatan, nggak kayak sekarang. Ini akhlak baginda Rasulullah SAW. Begitu mulianya sehingga orang kafir ini menganggap, ya Allah, ini Muhammad bukan orang sembarang orang ini. Sahabat aja melihat nggak nahan, pengen ngancol ya. Tapi Rasulullah sabar. Ya. Diuji. Ya. Makanya baginda Rasulullah SAW di samping orangnya punya sifat sidik, amanah, tablik dan batonah, sifat rohmannya Allah, ya. Rohimnya udah menyatu. Saking sayangnya itu ya. Kalau seandainya ya, kalau memanglah malaikat Israil nih rasanya dicabut terus seperti ini, biar aku yang menanggung umatku. Biar sakit rasanya dicabut nyawa itu, aku yang nanggung sendiri. Umatku jangan. Saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Lalu boleh dilanjutkan lagi dengan doa waj'al ila rahmataka masirona wa malana wa subba sijala afwika ala dzunubana wa munna alaina bi islahi uyubana. Jadikanlah tempat kembali dan tempat tinggal kami ya, bagi kami ialah menuju kasih sayangmu ya Allah. Kucurkanlah hujan ampunanmu atas semua dosa-dosa kami. Karuniakanlah kami agar dapat memperbaiki kehilafan. Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita umatnya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan Nabi kita enggak mau umatnya ada yang masuk neraka. Umatnya sekarang nabinya sayang sama kita, mentang-mentang disayang, naudzubillah summa naudzubillah. Rumah dekat masjid, sholatnya di rumah. Ya. Nabi ketika sahabat orang buta bertanya, ya Rasulullah, apakah aku ada dispensasi nggak sholat? Rumahku jauh, mataku buta. Awalnya Rasulullah, ya nggak apa-apa dispensasi. Tapi Rasulullah pikir lagi, kamu dengar ajan nggak? Ya. Kamu dengar ajan, dengar. Jalan, walaupun kamu jalannya sambil merangkang. Begitu pentingnya sholat berjamaah. Ya. Makanya kalau sampai nanti dia mati, meninggal, tadinya nggak ke masjid, pas meninggal ya masuk masjid. Kata malaikat, ngapain mas? Waktu hidupnya nggak ada, ya belaga sholat di masjid, ya hidupnya nggak pernah kenal masjid. Ya. Ada pengajian pura-pura budak. Ya. Kali gitu hadir sekali, ya. Kelihatan kagak sama sekali. Ya. Kenapa kita disuruh hadir di majelis ilmu? Agar supaya kita diobati oleh guru-guru yang menyampaikan materinya. Kata Habib Ali Al-Atos, ketika waktu saya ikut taklimnya, ngaji, ya, walaupun itu aja ngajinya. Ya. Tatkala kesindir, jangan marah. Berarti kita lagi obatin.
Oh, berarti saya lagi diobatin. Kalau lagi kita berobat, ya sakit harus ke dokter. Ketika sakit hati dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan kebiasaan akal sehat kita atau kepribadian kita tersindir ketika ngaji, jangan habis ngaji berhenti. Wah kesindir nih, Ustadz sentimen, Ustadz. Jangan, ya terus. Makanya kenapa para sahabat-sahabat dijempoli oleh baginda Rasulullah SAW. Seandainya ditimbang umat sekarang dengan keimanan para sahabat zaman Rasulullah, belum ada apa-apanya. Ya. Kita nih, ya. Misalnya sholat nggak putus-putus, jamaah, sholat sunat ba'diyah, qobliyah, terus sedekah, ditimbang sama imannya sahabat, jauh. Tapi Rasulullah ya, sangat cinta sama kita. Buktikan kalau memang kita benar-benar cinta kepada baginda Rasulullah SAW dengan senantiasa mengajak anak-anak kita, mengajak keluarga kita, tetangga kita agar senantiasa mengisi masjid yang dekat dengan kita. Jamaah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Al-Ghazali menambahkan dalam doanya, wa ja'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkalna wa timadana wa sabbitna ala nahdil istiqamah wa aizna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah. Ya. Jadikanlah ketakwaan sebagai bekal kehidupan kami. Jadikan kami selalu bersungguh-sungguh dalam agamamu. Jadikan kami selalu berserah diri dan tawakal kepadamu. Teguhkan kami di jalan istiqomah, selalu dalam keadaan menyembahmu ya Allah. Lindungi kami dalam kehidupan dunia dari segala hal-hal yang menimbulkan penyesalan di hari kiamat. Yang namanya setan ya, ini berupaya dari zaman kakek kita Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam terusir dari surga? Karena setan nyebut nama Allah. Demi Allah Dam, kalau kamu makan buah khuldi ini kamu akan kekal di surga. Ya, bawa-bawa nama Allah. Ya. Akhirnya ya Adam, ukhruj, keluar kamu dari surga. Ya, tapi diskusinya Adam waktu itu, ya Allah, aku nggak nyangka kalau ada orang yang dengan namamu engkau buat bohong-bohongin saya. Ya. Jadi oleh karenanya ketika kita menyebutkan nama Allah, jangan sekali-kali ikutin gaya setan. Ya. Jadi Nabi Adam tuh tertipunya karena setan menyebut nama Allah. Demi Allah Dam, pokoknya kamu makan buah khuldi ini kamu akan kekal. Ya. Khuldi itu kekal, khuld. Ya. Untung Nabi Adam makannya baru sampai tenggorokan. Ya. Makanya jadi nih klop apa namanya? Jakun. Jakun. Ya, kalau Siti Hawa kan sampai payudara. Maka jadi buah dada. Untung nyampe dada. Coba kalau nyampe dengkul. Itu kalau dia nyusuin nete pakai dengkul. Ya. Ya. Tumor. Untung di sini bukan di belakang tumor. Ya. Ada sebuah kisah yang mana di daerah Bandung banyak laki jadi wanita, laki gaya wanita. Ya. Kata Ustaz, taubat bang, malu sama jakun. Ada jakunnya jadi
Iya dah Ustadz, saya akan taubat Ustadz. Datang besok ke taklim. Ustadz pikir berubah, pakai jilbab. Belum berubah. Hadir sih. Kamu yang iya, tapi pakai jilbab. Bukan tipe lelaki yang ditampilkan, tetap pakai jilbab. Ya. Tahun berapa kita tertipu ya? Kantor urusan agama tertipu dengan penampilan yang berjilbab. Kepala KUA Jati Asih waktu itu mengeluarkan buku nikah yang sah secara undang-undang agama pemerintah, karena dilihat dari foto emang benar perempuan. Nggak taunya batangan. Tahun berapa tuh? Udah almarhum, kepala kantornya sudah almarhum. Hati-hati dengan sebuah penampilan ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Ya. Jadi Rasulullah sampai ke sana dakwah, para ulama sampai ke sana. Ya. Dengan harapan ya agar umat Rasulullah banyak yang masuk surga. Ajan ma'ajan di Masjid An-Nur, as-salatu khairum minan naum. Ya. Yang datang atuh. Ya. Remajanya atuh. Wah, istiqomah nih. Ya. Terus ya. Ajak temennya. Ya. Samper-samperin bocah tuh ya. Alhamdulillah kalau yang dekat Assalam pada nyamper. Zaman anak saya sudah nyamper, sekarang udah males. Ya. Karena kenapa? Sholat subuh yang diincar ya, karena fadilahnya sangat besar sholat subuh itu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali sayang sama kita ini umat Rasulullah, makanya Imam Al-Ghazali menyusun doa-doa setelah sholat. Wa khaffif anna thiqalal arzaq warzuqna aisyatal abrar waqfina wasrif anna syarrul asrar. Ringankanlah kami dari setiap beban yang menyulitkan karena dosa-dosa kami. Berikanlah kami kehidupan orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Lindungilah serta halangilah kami dari kehidupan orang-orang yang jahat dan tercela, dan bebaskan. Hari ini wali kota kita baru dilantik di gedung sate ya. Kemarin habis-habisan tuh ya. PS Al-Martian merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-74. Wow. Sampai diacungin jempol oleh gubernur ya. Akhirnya kata gubernur apa? Ya, besok akan saya lantik Pak Tri di gedung sate. Baru tahun ini melantikan wali kota di gedung sate. Marah-marah emang ya. Di DPR paling. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada perubahan Kota Bekasi. Jadi kemerdekaan kembali, kemerdekaan agama kita ketika kita ibadah. Sekarang tenang. Coba kalau kita lihat, kalau seandainya lah, kalau di Kayu Ringin masih perang, nggak ada yang berani keluar, takutan, jangan-jangan, ya, kudu perang lagi kali ya, ya, ya. Jadi para ulama itu tokoh kita yang di Ujung Harapan kayak Nur Ali bukan sembarang orang ya. Perjuangannya begitu membela kota Bekasi ini ya. Kita acungkan jempol ya. Tanpa perjuangan para ulama yang mempertahankan Indonesia ini, tentu pada saat ini kita belum aman. Nenek saya cerita susah dulu waktu zaman dijajah.
nyari makanan susah, Pak. Ya, mungkin bapak-bapak yang sudah ngalamin. Ya. Jadi kalau kata orang Bekasi Utara kesonoan PUP itu, ya Allah Pak, ya, ketahuan orang kaya orang miskin. Kalau orang kaya kotorannya kuning, orang miskin kotoran hijau, makan daun mulu. Ya. Tuh, nggak ada makanan saking susahnya. Zaman penjajahan kita yang makan apa adanya, yang ada kita ditanam di halaman. Ya. Beras susah. Ya. Kalau kita dengar cerita-cerita nenek kita, sedih Pak. Bayangkan dari Pondok Gede ke Kayu Ringin jalan dulu. Pondok Gede. Ya. Sekarang alhamdulillah kemerdekaan Indonesia ini merubah segalanya. Ya. Susah. Ya. Itu ya waktu zaman Presiden Soekarno, kata orang unjuk PUP itu, kita nyari beras ke Jakarta. Pengen dapat beras ke Jakarta, nyari orang kaya Pak. Ya. Bagi saya beras Pak, kagak dikasih. Rumahnya itu ngancam kalau gue jadi gue rampok ini orang. Saking nekatnya. Ya. Zaman penjajahan dahulu. Ya. Entah tahun berapa itu. Ya. Sekarang alhamdulillah. Ya. Berkat perjuangan para tokoh-tokoh, para ulama yang mempertahankan Indonesia merdeka pada sampai saat ini yang ke-78, mari kita manfaatkan. Ya, berkat apa? Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan Allah yang kehendak Allah, enggak merdeka, Pak. Presidennya yang lagi diculik di Kerawang. Ya. Presiden diculik. Para pejuang-pejuang ditangkapin juga Belanda. Begitu juga perjuangan para sahabat. Tidak seperti perjuangan yang sekarang. Para sahabat yang membela agama dulu taruhannya apa? Nyawa. Sekarang pun kemerdekaan taruhannya adalah nyawa. Mari kita isi kemerdekaan diisi dengan kebaikan, dengan senantiasa belajar, dengan senantiasa menjadikan generasi-generasi kita yang unggul, yang senantiasa memakmurkan masjid, senantiasa menjadi orang, setelah menjadi orang dia tidak lupa sama masjid. Ini kan enggak, bapaknya emaknya dari kecil nyuruh ngaji tong sono, ya. Sama Ustadz Li ngaji, nyuruh bang ngaji, ya. Tapi bayar, 3 bulan, ada yang nunggak sampai dari awal ngaji, sampai berhentinya nggak bayaran, ya Allah. Ketahuan Pak, orang yang benar-benar orang tua perhatian, ya. Itu jadi anaknya. Jadi setelah dia jadi orang, tetap nggak putus kita selaku orang tua senantiasa mengarahkan. Kamu udah bekerja, nak, kamu sudah punya suami, kamu sudah punya istri, tapi jangan lupakan ya, pengajian. Ya. Kan ibu-ibu suka selawatan tuh. Ya. Ibu-ibu pengajian hari ini ya, jangan kita lupakan ya, kata ibu-ibu, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, karena buat bekal kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Nabi bersabda, man kana akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Itu gampang berarti Pak Ustaz.
Udah aja ntar dah akhir mau meninggal saya ngucapin la ilaha illallah. Gitu Pak. Kalau enggak dibiasakan dengan mengikuti sunnah Rasulullah, sholat berjamaah, berzikir kepada Allah, sulit nanti. Ketika anak-anaknya, ketika menantunya membisikkan di telinga kita, Qom, la ilaha illallah, Qom, nyebut, ada di atas 9. Nyebut sih nyebut nyebut doang. Ya. Gimana gua nggak menyebut, pikiran lagi kalang kabut, begitu. Ya. Kalau anak-anaknya dididik agama, tentu ketika orang tuanya ketika menghadapi sakaratul maut, ya abi, ya umi, ya bapak, kong nyebut kong la ilaha illallah, Allah. Kalau la ilaha illallah kepanjangan, Allah. Kalau udah dekat sakarat, udah mendekat kematian, enak kita, ya, punya mantu bisa membimbing kita. Ada ya kebobolan karena kesibukan keduniaannya sehingga dia lupa kepada orang tuanya yang membesarkannya, yang menjadikan dia menjadi orang yang berhasil di dunianya, tapi dia lupa diajarkan bagaimana adat kepada orang tua. Jadi bagaimana? Udah Ustaz, segala sesuatu disiapkan, tolong siapkan sampai pemakamannya saya transfer. Hebat, benar-benar berjadi itu anak, jadi goblok. Allahu Akbar, subhanallah. Ya. Ngeri Pak, ibarat pergaulan sehingga dia ke bawah arus. Ya. Orang tua meninggal, tidak ada datang, yang datang uang doang. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan susunan doanya, wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wa ashirana min adabil qabri wa minan nirani birahmatika ya aziz ya ghaffar ya syattar ya halim ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Dan selamatkanlah dari kami, kedua orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, kawan-kawan kami semua dari siksa kubur dan siksa neraka berkat segala kekasihmu, berkat segala kasihmu ya Allah. Wahai yang maha mulia, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha menutupi kehidupan, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha perkasa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, dengan segala kasihmu, wahai yang paling pengasih di antara yang pengasih. Sangat susunan doa ini ya, seorang ulama besar, kaliber nasional ini kaliber ya. Imam Ghazali bukan sedunia, terkenal menyusun doa. Kita ke bawah ya. Kita di bawah. Saking cintanya ulama kepada kita ya. Sampai ke sana ya. Oleh karenanya maka senantiasa kita setelah sholat, baik biasanya sholat fardu maupun kita sholat sunnah, tidak kenapa kita baca doa di rumah ya. Kalau sholat fardu di masjid, sholat sunnah di rumah. Jadikan rumah-rumah kita dengan sholat sunnah, berdoa, tidak kenapa. Minta apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelantara jangan dilupakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa sholawat maka mardudatun,
la tuqbalu, ditolak doanya. Oleh karenanya biasakan ya. Kalau kita sudah biasa ba'da sholat dengan mengikuti zikir yang kita bacakan, kita biasa juga di rumah ya. Misalnya kita ba'da isya, kita pulang di rumah, sholat ba'da isya di rumah, kita zikir kalau biar banyak tuh ya. Kalau di sini kan nyamuk mulu. Lagi musim, lagi zikir baru astagfirullah nyamuk. Saya pikir nggak kena nyamuk ya. Kalau di rumah kan lagi kipas, wah nggak begitu terlalu banyak. Ini mah terlalu banyak nyamuknya ya. Jangan diprokin, biarin ya. Biarin aja ya. Bapak jamaah remaja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit doa Al-Imam Al-Ghazali yang beliau membacanya setiap pada sholat ya, dapat kita amalkan, bermanfaat buat kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan nantiasa kita berdoa ya, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon juga pada Allah agar dihindarkan segala musibah, baik musibah yang zahir maupun yang batin. Dan juga kita minta pada Allah agar dimurahkan rezeki kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa pada Allah agar generasi kita, generasi yang dambaan bagi orang tuanya, yang dapat menjadikan bahagia kedua orang tuanya, yaitu sebagaimana doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi yang menyenangkan dua mata kita. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana jam'anal marhuma wa tabarruqa min ba'dihi tabarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.